Halo, selamat akhir pekan, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Rudi Rahabeat di Tanah Tinggi, Kota Ambon. Apa kabar, saudara, di akhir pekan ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saudara sahabat sekalian, sudah lama saya mau memperkenalkan lagi buku ya. Tapi minimal 1 bulan kita membeli buku 1 buah, boleh ya? Itu harus menjadi semacam resolusi kita di tahun baru. 1 buku minimal 1 bulan, boleh. Nah, saudara sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya hendak memberikan sedikit informasi. Kebetulan kemarin saya ke Gramedia Ambon dan saya membeli 1 buah buku yang sudah lama saya baca resensinya dan reviewnya, dan baru kali ini saya punya uang untuk membeli buku, dan saya harap saudara juga bisa mengalokasikan uang saudara untuk membeli buku selain membeli yang lain. Nah, buku itu dikarang oleh namanya Robert Greene. Judulnya adalah 48 hukum tentang kekuasaan atau power. Ya. Jadi ini cerita tentang kekuasaan buku ini. Nah, ini buku yang bestseller ya, saudara sahabat sekalian, karena ternyata ketika buku ini pertama kali ditulis, dia menjadi buku bestseller untuk apa yang disebut sebagai New York Times bestseller. Buku ini ditulis cukup lama ya, tahun 98, dan baru terjemahkan tahun 2024. Dan jangan kaget kalau buku ini kemudian setahun kemudian, tahun 2025, telah dicetak sebanyak 27 kali. Jadi ini edisi atau cetakan yang ke-28 malah. Ini ke-28 bulan September tahun 2025. Itu menjadi tanda bahwa ini buku yang bagus, atau paling kurang ini buku yang menarik ya, saudara dan sahabat sekalian. Nah, apa yang membuat buku ini menjadi sangat menarik? Pertama, dia membicarakan satu tema yang ada di mana-mana, yang dihidupi oleh setiap umat manusia di mana saja di seluruh belahan bumi. Semua orang punya kuasa ya, paling kurang menurut seorang pemikir yang namanya Michel Foucault, yang mengatakan bahwa power atau kuasa itu ada di mana-mana dan dimiliki oleh siapa saja. Bahwa kemudian kuasa itu tersentral ya pada 1-2 orang yang punya otoritas yang sangat kuat, yang kemudian pada satu waktu disebut sebagai otoriter atau rezim otoriter, seperti pada zaman dulu Soeharto misalnya ya, atau yang lebih radikal lagi seperti Hitler atau juga Mussolini, Mao Zedong dan seterusnya ya. Nah, sekarang juga kita melihat ada pemimpin-pemimpin yang sangat otoriter, dan karena itu berpotensi menyalahgunakan kuasa. Dan dalam buku ini, saudara sahabat sekalian, ada 48 hukum ya, dia menyebutnya sebagai laws atau hukum atau aturan tentang bagaimana seseorang mengelola kekuasaan atau meraih kekuasaan, kemudian juga memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan dirinya. Jadi buku ini, saudara sahabat sekalian, boleh disebut sebagai buku yang sangat realistis. Oleh karena itu, ketika saya membaca pengantar dari seorang filsuf namanya Setio Wibowo, dosen di STF Dirgakara, Romo Setio, beliau membedakan kekuasaan dalam arti yang sangat realistis dan kekuasaan dalam pengertian idealis. Kekuasaan yang realistis artinya bahwa kekuasaan itu ingin direbut, seorang yang mendapat kekuasaan kemudian dia menggunakan kekuasaannya untuk kepentingannya atau kepentingan kelompoknya, dan oleh karena itu seringkali menyingkirkan orang lain. Yang penting dia berkuasa, dia nyaman, dia senang, sudah, yang lain biar menjadi korban, tidak peduli, kurang lebih begitu. Tetapi dalam pengantar ini Romo Setio memberi dimensi kekuasaan yang bersifat moralis atau idealis, di mana kekuasaan itu dipakai mestinya untuk melayani kepentingan bersama. Kekuasaan itu dipakai untuk menciptakan bonum commune atau kebaikan bersama. Kekuasaan itu harus menjamin keadilan bagi semua. Tapi ya, itu sesuatu yang cukup idealis, kadang-kadang dalam kenyataannya masih jauh panggang dari api. Dan sekali lagi, buku ini, saudara dan sahabat sekalian,
eh, menggabungkan sejumlah teori tentang kekuasaan yang sangat terkenal, misalnya Machiavelli. Saudara pasti kenal atau tahu Machiavelli, El Principe, sebagai seorang yang sangat berkuasa. Bagaimana cara Machiavelli mengatakan the end justified the means? Tujuan menghalalkan segala cara. Demi mencapai tujuan, orang bisa menggunakan cara apa saja, bahkan sampai kepada cara yang merugikan orang lain, membunuh orang lain, menghalalkan segala cara. Nah, itu sisi yang paling destruksi dari sesuatu, kekuasaan, lawan sahabat sekalian. Dan kita berharap tidak boleh kekuasaan seperti itu, tapi kenyataan sehari-hari nampak. Ya, kalau boleh saya menyebut ada presiden yang sangat begitu powerful dan dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi yang lain, entah itu negara yang lain dan seterusnya. Saudara tahu siapa orang itu. Tetapi yang pasti bahwa dengan membaca buku ini kita semakin diingatkan atau disadarkan, oh iya, ternyata ada orang-orang di sekitar kita, ada para pemimpin kita yang memiliki perangai kekuasaan yang realistis sebenarnya ya. Dia melakukannya secara realistis, tetapi pada saat yang bersamaan sebenarnya dia sangat mengabaikan orang lain. Contoh, sahabat saya, contoh ya, misalnya hukum yang pertama dari 48 hukum yang ditawarkan oleh Robert Greene di sini. Misalnya dikatakan di sini sebagai hukum yang pertama, jangan pernah tampil lebih cemerlang dari atasan Anda. Jangan pernah tampil lebih cemerlang dari atasan Anda. Silakan kita uji hukum ini dalam kenyataan sehari-hari. Rasa-rasanya secara praktis hukum ini benar. Seorang pemimpin cenderung tidak mau ada yang menyainginya. Dia tidak mau orang lain lebih hebat dari dia. Dia cenderung mengeluarkan, exclude ya, orang-orang yang berusaha atau memiliki potensi untuk memiliki karir yang lebih cemerlang. Ada yang mengatakan jangan ada dua matahari. Nah, itu contoh saja bahwa ada seorang pemimpin cenderung, tidak semua. Karena pemimpin yang ideal mestinya berbagi peran. Biasa orang menyebutnya kolegial, kolektif, ya, berjalan bersama. Tetapi secara real, menurut Greene, seorang pemimpin cenderung untuk tidak mau ada yang menyainginya. Dan oleh karena itu dalam tipe pemimpin seperti begini, tentu saja tidak boleh ada yang lebih menonjol. Nah, bagaimana saudara sahabat sekalian dalam kenyataan sehari-hari, dalam relasi di tempat pekerjaan kita? Apakah hukum ini berlaku? Dan di buku ini saudara sahabat sekalian ada satu poin pertama dari setiap hukum, yaitu pertama pertimbangan, yang kedua kunci-kunci menuju kekuasaan, dan yang ketiga itu sederhana-sederhana saja, yaitu gambar dan otoritas. Misalnya begini, saya kasih contoh ya untuk hukum yang pertama, gambar. Bintang di langit hanya boleh ada satu matahari dalam satu waktu, ya. Jangan pernah menghalangi sinar matahari atau menyaingi kecemerlangan matahari. Sebagai gantinya, meleburlah ke langit dan cari cara untuk meningkatkan intensitas bintang sang atasan. Nah, kalau istilah dari Romo Setio di sini, kemampuan menjilat. Jadi seorang yang mau maju, berkembang, dia harus bisa mampu menjilat atasannya. Ya, maksudnya memuji-muji, ya, menyebut dia sebagai atasan yang hebat, atasan yang luar biasa dan seterusnya. Maka atasannya akan tersanjung, pimpinannya akan tersanjung, dan yang menyanjungnya atau yang memujinya atau menjilatnya akan aman. Cari aman dengan cara menjilat. Saya pakai kata itu berdasarkan apa yang ditulis pengantar dari Romo Setio Wibowo, ya. Maka kita mau menjadi penjilat secara moral. Secara praktis orang cenderung untuk melakukan itu supaya dia aman. Tapi secara moral, kekuasaan yang diraih dengan cara menjilat, kalau saya secara pribadi tidak boleh, atau itu sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi ya begitulah hidup, ya, saudara dan sahabat sekalian. Kemudian juga ada 48, saya rasa saudara rasa-rasanya perlu membeli buku ini, saudara mendalaminya satu-satu,
untuk menyelami bagaimana kekuasaan beroperasi, bagaimana orang berebut meraih kekuasaan, cara apa yang dia pakai, strategi apa, taktik apa, atau istilah di sini muslihat apa yang harus diperhatikan untuk mencapai kekuasaan. Dan real politik hari ini orang berebut kekuasaan, ya saudara sahabat sekalian. Tetapi sebagai seseorang yang menaruh pemahaman yang lebih mendasar, tentu kita tidak mesti larut dalam pragmatisme kekuasaan yang ujung-ujungnya hanya untuk mengamankan kepentingan diri. Padahal mestinya kita melayani kepentingan bersama atau kepentingan sesama. Itu idealnya saudara dan sahabat sekalian. Nah, sekali lagi buku ini sudah menjadi bestseller karena dia sudah dikopi atau dicetak 4 juta eksemplar, ya. Dan mungkin lebih, sudah melebihi angka itu, walaupun sudah diterbitkan ataupun ditulis pertama kali tahun 1998, tetapi sampai hari ini, ya, dia sudah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa. Nah, ini menunjukkan bahwa buku ini mendapat tempat di masyarakat, dan saudara sekarang mendalami saja, saya tidak akan menguraikannya saja lebih detail, tapi yang pasti bahwa kekuasaan itu sangat memabukkan, kekuasaan itu berpotensi juga untuk merusak, tetapi kita juga bisa menggunakan kekuasaan untuk kepentingan membangun, ya, seperti Yohanes Lemena mengatakan bahwa kekuasaan mestinya menjadi seni kekuatan untuk melayani kepentingan bersama. Demikian saudara sahabatku yang terkasih, apa yang bisa saya jelaskan. Sekali lagi, buku ini judulnya adalah 48 Hukum Tentang Kekuasaan atau Kuasa, diterbitkan oleh Rene Book Jakarta, dan sudah cetakan yang ke-28 tahun 2025, dan mungkin juga sudah dicetak lagi. Dan kemudian di dalam buku ini kita mendapat satu ringkasan tentang bagaimana kekuasaan itu dipahami, terutama dari tokoh-tokoh seperti Machiavelli, demikian juga tokoh-tokoh seperti juga termasuk Nietzsche, The Will to Power juga disinggung dalam buku ini. Dan yang lainnya, ya saudara dan sahabat sekalian, ada juga Sun Tzu, itu dalam perspektif Cina, filsafat Cina dan sejarah Cina, atau juga Carl von Clausewitz, ya, ini juga para pemikir yang expert di bidang perang, taktik, muslihat, yang tujuannya untuk memenangkan pertandingan perebutan kekuasaan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa kekuasaan itu harus diletakkan di dalam moral yang kemudian mengendalikan kekuasaan, sehingga kekuasaan tidak menjadi sangat liar. Karena sejarah sudah membuktikan bahwa ketika kekuasaan itu disalahgunakan, ada banyak korban. Sebaliknya, gunakanlah kekuasaan untuk melayani kepentingan bersama. Dan ingat saudara sahabat sekalian bahwa kuasa manusia terbatas. Sebagai orang beriman, ada kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa Tuhan pencipta semesta. Dan kuasa Tuhan itu adalah kuasa kasih yang merangkul semua ciptaan, memulihkan semua ciptaan, dan menghadirkan kebaikan bagi semua ciptaan. Anda dan saya diutus juga untuk menghadirkan kebaikan dengan kuasa yang masing-masing kita miliki, di mana saja saudara dan sahabatku sekalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.